Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental, dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PC, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PC adalah host Anda. Halo sahabat, selamat datang di podcast Ruang PC. Kita sudah memasuki episode kelima dengan judul Gereja Bersiap Memasuki Kenormalan Baru. Di episode ini kita akan sedikit melihat konteks baru di dalam hidup menggereja. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru datang, podcast Ruang PC ini bisa diikuti di Anchor, Spotify, Radio Public, Podcast Cast, Breaker, dan di Google Podcast. Selain itu juga ada channel YouTube-nya. Jadi teman-teman tolong cari Ruang PC, lalu di subscribe channel YouTube-nya, lalu like dan share. Kenormalan baru atau new normal. Populernya adalah suatu tatanan atau kebiasaan baru dalam perilaku baru yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Maka akan ada protokol yang harus diterapkan dan dijalankan. Intinya adalah hidup bersih, sehat, dan social distancing atau jaga jarak dalam bersosialisasi dengan sesama. Tentu dalam konteks untuk memutus penyebaran virus SARS-CoV-2 ini atau penyakit COVID-19. Seolah-olah gaya hidup kita selama ini kurang bersih, seolah-olah selama ini kita hidup kurang mengutamakan kesehatan kita. Sebenarnya selama ini kita bukan tidak menjaga kebersihan, hanya tingkat kewaspadaannya yang kurang tinggi. Selama ini kita mungkin menganggap kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tapi kita kurang memperhatikan imunitas tubuh kita. Sisi kehidupan sosial kita umumnya bersalaman pada saat berjumpa atau berpisah dengan orang lain. Bercengkrama dengan sesama adalah hal yang umum dan biasa. Kita cenderung berdekatan dan saling kontak fisik seperti pada saat bersalaman tadi. Karena harus menerapkan social distancing, kita harus memberikan cara yang berbeda. Misalkan dengan cara membungkuk, memberikan salam dengan sikap kedua tangan dikatup, tidak boleh lagi ada cipika-cipiki. Kebiasaan dalam batuk bersin di depan umum juga tidak bisa lagi. Kita wajib menutup mulut kita. Misalkan yang lain, memakai barang orang lain. Misal meminjam pulpen, meminjam HP, dan lain-lain. Kenormalan baru cenderung mengarah ke perilaku sosial yang berjarak karena konteks COVID-19 tadi. Saya membayangkan bagaimana gereja nanti akan mengalami tantangan di dalam konteks gereja sebagai persekutuan umat beriman, di mana selama ini kita tergabung di dalam suatu kelompok yang memiliki ciri khas dalam pelayanan dan persekutuannya. Misal, kelompok doa karismatik, kelompok doa syafaat, dan kelompok-kelompok persekutuan yang lain. Begitu pula peribadatan yang seharusnya dilakukan bersama tidak bisa dilaksanakan untuk saat ini. Misalkan liturgi. Sebagaimana kita ketahui, liturgi adalah tindakan bersama. Liturgi bukan tindakan individu, tetapi dia adalah tindakan bersama yang dilaksanakan bersama-sama. Dan dia diatur sesuai dengan tatanan liturgi yang berlaku.
Di Jakarta, PSBB memang diperpanjang tetapi di dalam rangka transisi menuju new normal. Rumah ibadah sudah diizinkan untuk beroperasi dengan beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemda. Namun khusus untuk Gereja Keuskupan Agung Jakarta masih melakukan sejumlah persiapan di dalam konteks benar-benar siap, bukan seolah-olah siap, dengan menyusun sejumlah protokol yang sesuai keadaan dan kondisi paroki masing-masing. Tujuannya jelas, yaitu memastikan gereja KAJ tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. New normal oke, tapi new cluster tentu tidak. Maka selama bulan Juni ini dilakukan persiapan-persiapan di masing-masing gereja paroki dalam wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Mulai dari menyiapkan protokol sampai menyiapkan prasarananya. Harus benar-benar siap dan harus dipastikan dipatuhi oleh umat beriman nantinya. Gereja tidak akan langsung open house, sementara hanya kegiatan-kegiatan peribadatan saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan protokolnya. Tidak semua umat beriman juga yang akan mengikutinya karena sebagian masih harus mengikuti peribadatan itu secara live streaming. Akan timbul keraguan dan kekecewaan bagi sebagian umat beriman karena situasi yang tidak kita inginkan ini. Kita tidak bisa terus-menerus sedih dan akhirnya membuat kita patah arang. Adaptasi menjadi kata kuncinya, maka harus juga ada wisdom dari pihak gereja dalam mendampingi mereka-mereka yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti peribadatan di gereja atau kegiatan di gereja nanti ke depannya. Teknologi bukan hal baru, walau kita masih sering pakai istilah gagap teknologi atau gaptek. Sejujurnya, hidup kita ini telah diatur atau dibuat di dalam suatu masa di mana teknologi yang telah menjadi tatanan sosial kita saat ini. Teknologi hadir menjadi bagian hidup kita yang sangat penting. Misal teknologi informasi. Kita sudah terbiasa dengan membaca berita online. Ramalan cuaca, ramalan ini dan itu secara online. Membaca peta atau menggunakan peta untuk mengarahkan kita menuju suatu tujuan. Dan yang paling pesat dari semua itu dan yang benar-benar merubah hidup manusia sekarang adalah pengaruh media sosial. Misal live streaming berlangsung dengan sarana media sosial. Ada Facebook dan juga YouTube ya yang berlaku atau bisa dipakai di dunia kita saat ini, terutama dunia yang dalam tanda petik pengaruh barat atau kubu barat. Kedua platform ini menjadi serbuan berbagai isi dan konten. Ada yang isinya tentang pengajaran dan siaran berbagai macam isi. Misal di YouTube, kita bisa membuat berbagai macam tutorial atau pengajaran. Maka kita harus cermat di dalam melihat dan menyikapinya. Kita harus benar-benar mengetahui apa yang baik buat kita ikuti dan bukan menjadi bagian dari pola hidup kita. Saya yakin sebagian kita bisa menggunakan media sosial ini dengan baik. Menjadikan media sosial ini sebagai sarana komunikasi sosial. Teman-teman di ruang PC mungkin juga bisa mendalaminya. Posisi gereja tentang komunikasi sosial bisa dipelajari dari dokumen-dokumen gereja tentang komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini juga diangkat oleh Gereja Katolik Universal sebagai suatu bagian yang sangat penting dan ini dirayakan setiap tahun.
Ya, kemarin-kemarin kita bersosialisasi atau melakukan suatu sosialisasi dengan bersama-sama, misalkan berkumpul di aula gereja dan ada interaksi di situ, ada sesi tanya jawab dan berbagai macam. Besok sosialisasi itu akan disampaikan melalui video yang disiarkan melalui jejaring sosial, media komunikasi sosial. Kita akan rapat menggunakan Zoom. Berbagai macam pengajaran akan disampaikan melalui streaming. Saya rasa memang harus demikian. Jujur saja, konten yang berisikan tentang kekatolikan masih sangat kurang di platform di atas, terutama di YouTube. Di YouTube yang isinya tentang kekatolikan itu masih sangat sedikit. Kalaupun ada, sangat lemah isinya. Kurang greget gitu loh. Namun sebagian yang ada terlalu profesional. Nanti kalau setiap paroki sudah mulai membuat konten-konten yang berisikan materi katekese atau liturgi, lalu akan ada peribadatan lain yang entah on air atau off air, sebaiknya disiapkan dengan baik, sesuai dengan konteks keasliannya, namun tetap kreatif sebagai sebuah konten. Jujur, saya kurang nyaman pakai istilah konten, tetapi aku boleh buat. Kalau platformnya media sosial, maka istilah yang dipakai adalah konten. Kalau kita lihat lagi, elemennya adalah isi dan packaging atau bungkusnya. Maka isinya harus tetap asli, original, apa yang gereja ajarkan. Packagingnya boleh yang kreatif. Nah, lalu kita yang akan menerimanya semoga juga diserap dengan suasana batin yang disesuaikan dengan pikiran yang diarahkan dan akhirnya memeluknya sebagai suatu tatanan baru dalam hidup menggereja. Sahabat Ruang PC, bagaimana menurut Anda ke depannya? Apa yang akan terjadi? Oke, untuk sementara seperti ini saja dulu. Kita ikuti saja apa yang akan terjadi nanti dengan positive thinking. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya PC, salam sehat, dan let's have a coffee. 19.06 Ruang. Salam.